Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai persamaan garis bagi. Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan mengenai garis bagi. Bapak di sini sudah menyediakan grafiknya terlebih dahulu, tapi kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja sih yang diperlukan untuk menemukan persamaan garis bagi. Pertama-tama kita mulai dulu dari pemisalan. Kita misalkan di sini. Misalkan diketahui dua buah garis. Yang pertama misalkan garisnya garis G1 dengan persamaan A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Ya, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua dan G2. G2-nya itu misalkan persamaannya A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Jadi langkah pertama adalah kita punya dua buah garis. Garis yang pertama ini persamaannya, garis yang kedua ini persamaannya ya. Kalau kita gambarkan kondisinya, dua garis tersebut harus saling berpotongan. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua gitu ya. Kemudian yang mana garis bagi itu? Nah, ini garis bagi itu. Garis bagi itu sendiri bisa menjadi dua kondisi. Garis bagi yang pertama adalah garis bagi sudut lancip, di sini memotongnya. Di sini memotongnya sehingga kan di sini membentuk sudut lancip. Ingat, berbicara garis bagi, apanya yang sama? Berbicara garis bagi, yang menyamakannya itu adalah sudut di sini. Jadi besar sudut ini sama dengan besar sudut ini. Itu yang disebut dengan garis bagi. Karena seperti yang kita tahu, ada garis bagi, ada garis berat, ada garis tinggi. Itu kan yang kita tahu. Kalau garis tinggi itu tegak lurus, tandanya kalau garis berat itu membagi dua sama panjang alasnya. Kalau garis bagi itu membagi dua ukuran sudutnya. Nah, garis bagi itu sendiri tadi bisa lancip, bisa tumpul. Tumpul berarti ketika yang diambil ini kan sudutnya ditumpul nih, ya kan ya. Lancip ketika yang diambil ketika dua buah garis tersebut membentuk sudut lancip. Kapan kita menggunakan sudut lancip dan kapan kita menggunakan sudut tumpul? Nah, kita akan menggunakan garis bagi sudut lancip ketika yang ditanyakannya itu persamaan garis bagi dengan sebuah titik yang terletak pada daerah mana? Sudut lancip daerahnya ini. Ini sudut lancip daerahnya ini nih. Ini sudut lancip ke sini daerahnya. Kita bisa memanjang ya. Bisa memanjang juga. Ke sini daerahnya makin mengecilkan ya, nanti makin membesar juga, tergantung garis ini sendiri. Kalau sudut tumpul yang mana daerahnya? Yang ini daerahnya. Jadi ini daerah untuk sudut tumpul. Sehingga kalau saya tanya titik 0,0 itu terletak di garis bagi sudut lancip, terletak di garis bagi sudut tumpul. Titik 0,0 berarti kan di sini titik 0,0 berarti itu terletak di garis bagi sudut lancip karena letaknya di sini daerahnya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan kapan garis bagi sudut lancip, kapan garis bagi sudut tumpul, itu tergantung dari titik yang ditanyakan. Titiknya misalkan 4,1. Nah, kita cek 4,1 itu di mana koordinatnya. Kalau koordinat terletak di sini, koordinatnya berarti bisa kita namakan, kita bentuk garis bagi sudut lancip. Tapi kalau misalkan daerahnya itu daerah sini, misalkan, atau daerah sini mungkin, berarti itu disebut dengan garis bagi sudut tumpul. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama adalah identifikasi garis bagi mana yang akan kita gunakan, garis bagi sudut lancip atau garis bagi sudut tumpul. Oke, setelah kita mengetahui garis bagi sudut lancip dan garis bagi sudut tumpul, langkah selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa dalam sebuah garis gitu kan ya, pasti memiliki vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut, atau kita namakan itu vektor normal atau vektor koefisien. Itu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini G1 berarti kan vektor yang tegak lurusnya adalah A1, B1. Dan G2 vektor yang tegak lurusnya adalah A2, B2. Gitu kan ya? Oke. Itu yang harus kita catat terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya, misalkan lagi di sini, misalkan diketahui lagi. Misalkan diketahui titik P, X, Y. Nah, titik P, X, Y ini misalkan
yang terletak pada garis bagi. Itu ya. Kita punya titik P, X, Y terletak pada garis bagi. Misalkan yang saya pilih sekarang, biar lebih terlihat, yang saya pilih misalkan garis bagi sudut lancip. Jadi garis bagi sudut tumpulnya tidak saya pakai. Saya hapus dulu. Itu ya, berarti saya letakkan di sini. Kalau sudut tumpul berarti kan nanti di sini kan gitu ya. Ini titik P, X, Y. Gitu ya. Karena di sini misalkan diketahui titik P, X, Y yang terletak pada garis P. Kemudian titik P ini diapakan? Titik P ini kita proyeksikan. Kita proyeksikan titik P ini masing-masing pada garis G1 juga terhadap garis G2. Kita proyeksikan, ingat kalau proyeksi itu berarti tegak lurus tandanya. Jadi kalau saya bikin garis, ingat tegak lurus. Nah, itu kan ya. Tegak lurus. Kemudian ini juga sama. Tegak lurus, harus tegak lurus nih. Harus tegak lurus. Tegak lurus. Pakai penggaris saja. Kenapa harus tegak lurus? Karena proyeksi atau karena jarak. Kalau jarak kan harus tegak lurus. Kita anggap ini tegak lurus ya. Oke. Itu ya. Misalkan hasil proyeksi titik P pada garis G1, saya misalkan di sini Q misalkan. Kemudian